agar terhindar dari sifat rasisme yang menjerumuskan itu. Setidaknya ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyadari bahwa standar kemuliaan manusia bukanlah fisik, melainkan ketakwaan. Pemahaman ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dengan demikian, di luar ketakwaan setiap manusia adalah setara. Tidak boleh didiskriminasi ataupun dilecehkan hak-haknya, baik karena kemiskinannya, ketidaktahuannya, ataupun identitas agama, suku, dan rasnya. Bagaimana kita mengukur ketakwaan seseorang? Tidak ada parameter yang paling akurat kecuali Allah sendiri yang Maha tahu. Takwa seseorang lebih banyak berasal dari kedalaman hati, dan inilah yang paling diperhitungkan Allah dalam diri manusia. Selaras dengan ayat di atas adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna wala yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan badan dan rupa kalian, melainkan Dia memperhatikan hati kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Poin yang kedua adalah lebih banyak fokus pada kekurangan diri sendiri daripada kekurangan orang lain. Muhasabah atau introspeksi akan menjadikan orang lebih sibuk dengan ikhtiar memperbaiki diri ketimbang mengoreksi orang lain. Keuntungannya adalah kemudian menjadi berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, bukan saling menjatuhkan. Menghina atau meremehkan orang lain sama sekali tidak membuat diri kita semakin mulia. Justru mungkin sebaliknya. Sebab kemuliaan manusia sejatinya lebih sering tersirat daripada yang tampak secara kasat mata. Farubba haqirin 'indan nasi 'azzamu qadran 'indallahi min katsirin min 'idhamid dunya. Syekh Muhammad Ali Al-Bakri mengatakan, kadang orang remeh di mata manusia memiliki kapasitas lebih besar di sisi Allah daripada kebanyakan orang yang diagung-agungkan di dunia. Yang ketiga, penting bagi kita untuk mengasah kepekaan terhadap nilai-nilai kesetaraan dengan memperbanyak bergaul, berdialog, dan berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda. Betapa banyak ketersinggungan, kebencian, dan tindakan menyakiti orang lain lantaran komunikasi yang buntu. Dengan membuka komunikasi, kita akan terhindar dari kecurigaan, salah paham, atau perbuatan menyinggung yang meskipun tidak disengaja. Inilah nilai utama dari potongan surat Al-Hujurat yang disebutkan tadi, lita'arofu, supaya saling mengenal menjadi tujuan kunci dari diciptakannya manusia yang bermacam-macam jenis kelamin, suku, dan bangsa.
Semangat ini pula yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dan pertama kali tiba di Madinah. Beliau mencairkan, mengkomunikasikan perbedaan antara kabilah dan dikotomi pribumi pendatang dengan persaudaraan yang mereka ikat dalam suatu ukhuwah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan bangsa Indonesia diberikan kebaikan, keselamatan dan diberikan kemuliaan di dunia hingga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal